Universitas Diponegoro, atau biasa disingkat sebagai Undip, adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Sejarah terbentuknya Universitas Diponegoro, pada awal tahun 1950, masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Semarang khususnya membutuhkan kehadiran sebuah universitas sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran tinggi. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah dalam menangani dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang pendidikan. Pada saat itu, di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya memiliki Universitas Gadjah Mada yang berstatus sebagai universitas negeri. Sementara, jumlah lulusan sekolah menengah atas di Jawa Tengah yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas semakin meningkat. Namun karena masih sangat terbatas universitas yang ada, maka tidak semua lulusan dapat tertampung. Pada tahun 1957 ditetapkan sebagai tahun berdirinya Undip. Perjalanan panjang Undip telah menghantarkan universitas ini menjadi salah satu perguruan tinggi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui alumni yang dihasilkannya dan karya-karya intelektual lain dalam bidang riset dan pemikiran. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang, dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Kata Diponegoro sendiri diambil dari nama pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Universitas Diponegoro memiliki visi, yaitu Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul. Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang memiliki profil komplit, keunggulan nasional dan internasional, serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan juga olahraga. Universitas Diponegoro memiliki Tridharma perguruan tinggi, yaitu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengabdian masyarakat, Universitas Diponegoro memiliki suatu program, yaitu KKN. KKN atau kuliah kerja nyata adalah salah satu mata kuliah dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Pelaksanaan KKN sekurang-kurangnya mengandung 5 aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Yang pertama adalah keterpaduan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, pendekatan interdisipliner dan komprehensif. Ketiga, lintas sektoral. Yang keempat, dimensi yang luas dan kepragmatisan serta keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan adanya kasus pandemi COVID-19, maka kegiatan KKN Tim 2 mengalami perubahan. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasa dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN saat ini dilakukan secara mandiri atau individu. KKN yang biasa dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM. Undip juga kini telah memiliki sekolah vokasi yang menghasilkan sarjana terapan siap kerja. Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas. Dengan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, adil, dan peduli,
Undip terus menghasilkan lulusan yang unggul di tingkat nasional maupun internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta olahraga. Positif dan pembangunan pelaksanaan KKN sekurang-kurangnya mengandung 5 aspek yang bersifat fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Rafansa Filiandra, mahasiswi Universitas Diponegoro Angkatan 2018 yang sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata KKN yang berlangsung pada tanggal 30 Juli 2021 hingga 12 Agustus 2020. Kelurahan Pedalangan merupakan lokasi kegiatan KKN saya. Oh iya, Van. Nggak tahu sih, terus kakak gue kayak tapi bawa. Kelurahan Pedalangan yang berlokasi di Kecamatan Banyumanik merupakan wilayah yang berkembang dengan cepat. Baik dari segi penduduk maupun pembangunan. Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang memiliki luas wilayah 59,49 km. Kelurahan Pedalangan memiliki 11 rukun warga atau RW dan 68 rukun tetangga atau RW. Kelurahan Pedalangan terkena dampak dari adanya kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang. Banyak terjadi perubahan lahan dilihat dari adanya pembangunan perumahan baru dan pertumbuhan penduduk. Iklim yang mempengaruhi wilayah Kelurahan Pedalangan adalah iklim tropis. Iklim juga memiliki pengaruh yang besar bagi kesuburan tanah untuk wilayah Kelurahan Pedalangan sebagai wilayah pengembangan dari daerah pemukiman, industri, dan pertanian. Warga dari Kelurahan Pedalangan memiliki beberapa mata pencaharian, yaitu sebagai petani, buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, PNS, dan lain-lain. Selain itu, karena kepercayaan dari warga Kelurahan Pedalangan macam-macam, maka selaras juga dengan tempat ibadah yang ada di Kelurahan Pedalangan, yaitu masjid, musola, dan juga gereja. Walaupun begitu, seluruh warga dapat hidup dengan rukun dan saling bertoleransi. Terdapat berbagai macam potensi wilayah yang ada pada Kelurahan Pedalangan, yaitu kampung tematik, kampung toga, kampung getarai, sosial budaya, pendidikan, serta sarana prasarana. Berdasarkan survei dan wawancara yang dilakukan di RW Pos 3 Kelurahan Pedalangan, terdapat beberapa masalah terkait warga sekitar yang kemudian ditindaklanjuti solusinya dalam program kerja mahasiswa UNDIP. Latar belakang terkait program pertama, yaitu COVID-19. Aktivitas warga sekitar yang padat di tengah masa pandemi ini tidak menutup kemungkinan akan pelaksanaan pembuatan sabun organik merupakan solusi untuk warga dapat selalu mengatasi protokol kesehatan, salah satunya dengan rajin mencuci tangan. Sabun organik adalah sabun yang hanya mengandung bahan-bahan alami. Bahan-bahan ini berasal dari minyak nabati, ekstrak tumbuhan, dan bahan dasar tanaman. Dalam masa pandemi COVID-19, sangat penting untuk tetap menjaga kesehatan serta kebersihan agar tetap terhindar dari penyakit. Seperti halnya dengan program yang kedua, yaitu sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Masyarakat cenderung kurang memperhatikan pola hidup sehat dan bersih. Dengan memperhatikannya, pola hidup sehat dan bersih dapat meningkatkan imun tubuh serta mencegah penyakit untuk masuk. Dalam perjalanan dua program kerja ini, diharapkan masyarakat dapat teredukasi mengenai pentingnya pola hidup sehat dan bersih, serta meningkatkan nilai SDGs, yaitu dapat membuat sabun organik untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai peluang untuk usaha.
kami dari RT 4 RW 3 Kelurahan Pedalangan menyampaikan terima kasih atas atas semua yang telah diberikan kepada mas-mas mahasiswa KKN Undip. Benar-benar sangat membantu untuk warga sini. Sudah dibuatkan website, insya Allah nanti akan kami isi semuanya untuk membantu kemajuan RW kami. Dan juga kemarin pembuatan sabun dan nuggetnya, Masya Allah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan lancar ya Mas untuk kedepannya.